Ya. Oke, selamat malam rekan-rekan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas operation management, yaitu membuat tesis project development. Kali ini kami akan mengambil tema estimation of nitrogen nutrition content in rice plant using multispectral camera and machine learning with implementation. Jadi kita akan memperkirakan kandungan nitrogen yang ada di dalam padi dengan menggunakan multispectral kamera dan machine learning. Seperti diketahui bahwa pemupukan itu pada tanaman padi yang benar, terutama unsur N sangat penting agar diperoleh hasil yang maksimal dan aman dikonsumsi. Pengukuran kandungan nitrogen secara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, sehingga dikembangkan estimasi kandungan nitrogen padi berdasarkan reflektansi cahaya. Salah satunya dengan citra multispektral. Pengumpulan data berupa citra 50 kelompok di Bandung dengan menggunakan kamera multispektral. Mampir survei Orange Sign NIR berdasarkan citra multispektral yang diperoleh dapat dihitung nilai NDFI, yaitu Normalized Different Vegetation Index, yang berkorelasi dengan kandungan hara nitrogen pada daun padi. Namun, nilai NDFI yang diperoleh dari citra OCN tidak akurat dan tidak presisi. Perbaikan dilakukan dengan cara kalibrasi nilai NDFI terhadap SPAD atau Soil Plant Analysis Development. Oke, bisa turun ke bawah lagi, Mas? Oke, untuk Project Executive Summary, bisa dilanjutkan dengan Pak Sofyan barangkali. Baik. Terima kasih Pak Joko. Jadi kedua akan saya jelaskan tentang Project Executive Summary. Yang pertama, tujuan dari project ini ya. Jadi tujuan project ini itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengembangkan kamera itu sendiri. Kemudian kedua untuk mengembangkan algoritmanya. Lalu yang ketiga tentu saja untuk mengimplementasikan sistem yang dibuat. Nah, skopnya, jadi proyek ini memiliki durasi waktu, kita kerjakan mulai dari 1 Juni di 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 dengan budget Rp8.680.000. Asumsinya adalah budget ini dibagi menjadi 3 peneliti, saya sendiri, Sofwan dengan Pak Joko dan Bu Jenny. Lalu risikonya adalah dananya tidak cukup sampai dengan proyek ini selesai. Kemudian risiko berikutnya adalah lack of skill dari peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Breakdown dari biayanya, di bulan pertama kita menganggarkan 4.340.000. Kemudian yang di bulan kedua 2.940.000, bulan ketiga 1.400.000, sehingga total anggarannya adalah 8.680.000. Kenapa di bulan pertama ini anggaran cukup besar 4.340.000? Karena kita ada menganggarkan drone ya, ada drone kamera juga. Lalu dilanjutkan ke project overview ke Mbak Jenny mungkin, silakan.
Oke, terima kasih Pak Sofwan. Oke, secara project overview, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Project ini pada dasarnya akan dibagi menjadi 3 kelompok besar sebetulnya. Nah, sebelumnya seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu makanan utamanya adalah beras, adalah nasi. Maka dari itu padi merupakan sesuatu yang penting. Nah, dari sini kita mau untuk membuat sebuah project di mana yang pertama kita mau nih mengembangkan dari kamera itu sendiri, kamera multispektral. Kamera multispektral ini akan dikembangkan kalau biasa di agriculture kita sering banget menemukan RDT. Nah, di sini kita akan mengembangkan dari CNY-nya. Lalu sehingga di kamera juga kita akan mengembangkan sistem untuk pemasangan drone dengan Arduino, sehingga kita menggunakan sistem IIoT atau Industry Internet of Things. Jadi kamera ini bisa dikontrol dari mana aja. Base-nya itu adalah asal ada sinyalnya nih, asal selama terhubung dengan sinyal bisa dikontrol dari mana saja untuk kamera ini. Jadi kita nggak usah capek-capek ke sawah, tapi kita bisa kontrol dari mana saja. Lalu dari yang kedua juga kita mengembangkan algoritmanya. Seperti ketahui ya, untuk mengetahui nitrogen, kita pasti butuh modelnya, kita butuh sampel-sampelnya. Maka dari itu kita akan mengakumulasikan sampel-sampel tersebut untuk menghasilkan suatu model algoritma yang jauh lebih baik. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita juga akan membandingkan dari implementasi nih. Implementasi dari sistem sebelumnya dan sistem saat ini yang sedang berjalan. Oke, bisa dilanjutkan ke bawah. Oke, untuk project scope-nya secara umum, ini ada goals dan objektifnya. Nah, jadi tujuannya yang tadi sudah tujuan utama kita adalah untuk membangun multispektral kamera itu sendiri sehingga bisa diimplementasikan di sistem yang baru. Nah, kita membagi menjadi 3 kategori besar yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita memiliki organizational impact nih. Organizational impact ini ada 2 yang sangat amat akan terasa. Yang pertama untuk kelompok tani dan budidaya marga asih, karena kita akan bekerja sama dengan kelompok tani untuk meneliti sawah dari mereka. Lalu kita juga sehingga dari impact-nya ini bisa menghasilkan untuk kelompok tani yang jauh lebih baik untuk menolong mereka juga agar mereka bisa menghasilkan atau melakukan pemanenan pada waktu yang tepat. Lalu untuk Bina Nusantara University sendiri, tempat di mana kami semua bernaung, kami juga berharap ini dapat akhirnya memberikan impact yang positif, di mana bisa menambah ilmu pengetahuan. Oke, ada project deliverables-nya. Kita di sini tujuannya pertama ada milestone-nya tuh bisa dilihat ya, ada beberapa. Yang pertama ada kita make camera and develop a paper for new image technology about orange science and IR to detect nitrogen and publish a journal. Nah, tujuannya ya untuk publish a journal, jadi kita akan menghasilkan satu jurnal untuk yang develop kamera ini, sistem kameranya ini. Lalu yang kedua itu kita juga akan define problem and establish mathematical programming model for detect the nitrogen content marga asih field Bandung. Jadi di sini kita akan melihat masalahnya, lalu kita akan membuat model matematis yang tadi kita akan mengembangkan algoritmanya. Di sini kita juga akan membuat paper, lalu kita akan membuat seminar kecil juga. Dan yang terakhir kita akan membuat untuk implementasi, nah ini akan dijadikan tesis kita. Seperti itu. Perbandingan sistem. Oke, boleh ke bawah. Di sini ada berapa, kita breakdown lagi setiap dari milestone-nya. Nah, akan di bawah. Kayak ada project schedule, mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Sofwan. Baik, terima kasih. Jadi untuk project schedule kita ada beberapa activity ya. Jadi di
bulan pertama sampai di bulan ketiga. Untuk bulan pertama kita ada 6 activity. Jadi seperti kita lihat di layar dengan ID J1001, ada activity untuk understand how the multispectral camera works and understand color spectrum its software. Jadi di activity pertama ini untuk mengetahui multispektral kameranya bekerja ya, dan mengerti paham tentang spektrum warna di softwarenya itu. Kemudian ada J1002, J1003 sampai dengan J1006 di bulan pertama, yaitu conducting online seminar on multispectral camera. Kemudian masuk ke bulan kedua dengan ID M1001 sampai dengan M1004, itu ada 4 activity di bulan kedua. Jadi yang pertama, study and survey literature on arithmetic and calculation element for nitrogen content, model testing, and algorithm. Sampai dengan yang activity terakhir di bulan kedua adalah conduct online seminar on test result and research algorithm models for nitrogen content with camera multispectral. Kemudian untuk bulan ketiga atau di bulan terakhir kita juga ada 4 activity dengan kode L1001 sampai dengan L1004. Jadi yang pertama di L101 itu adalah study and literature on making system implementation model. Kemudian yang 002 implementation model of new harvest system. Yang ketiga adalah comparing the old system and the new system. Jadi membandingkan sistem yang lama dengan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah writing thesis. Kemudian kita lanjutkan untuk project activity duration. Jadi setelah kita tadi tahu activity di bulan pertama sampai dengan bulan ketiga dengan ID J sampai dengan ID L ya. ID J ini di bulan pertama, durasi estimasinya bisa kita lihat di kolom ketiga di sebelah kanan. Jadi J101 ini 5 hari, kemudian sampai dengan J1006 itu juga 2 hari. Itu memakan waktu 1 bulan. Kemudian yang bulan kedua dimulai dari M1001, study and survey literature, itu ada membutuhkan waktu 4 hari. Creating algoritma ini yang cukup lama, membutuhkan 11 hari. Lalu di write test result and research algorithm model for nitrogen content with camera multispectral juga butuh waktu 15 hari. Lalu untuk conduct online ini cukup 2 hari. Lalu yang terakhir ini di bulan ketiga kita mulai dengan study dan literatur itu 2 hari. Yang terakhir ini dalam 1 bulan hampir full di bulan ketiga ini kita writing thesis ya di 28 hari. Nah ini untuk project activity start date and year-nya. Jadi dimulai tanggal 1, 5 hari di bulan pertama sampai dengan L1004 writing thesis 28 hari di bulan ketiga. Kemudian kita tuangkan aktiviti tadi ke dalam Gantt chart. Jadi untuk bulan pertama di week 1 Juni, aktiviti di J1001 5 hari, kemudian sampai dengan week 4 ya, week 4 ke week 5 itu ada aktiviti J1006 2 hari. Lalu yang di bulan kedua ada 4 aktiviti, ini yang cukup panjang. Di M1002 ada 11 hari kegiatan, kemudian yang week 3 ada 15 hari kegiatan sampai dengan 30 Juni 2022. Juli ya, sorry. Berikutnya adalah bulan ketiga. Jadi di bulan terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi,
di bulan terakhir ini, selain ada activity di L1001, 102, dan 103, dimulai dari tanggal 3, kita sudah mulai untuk mengerjakan tesis. Jadi di bulan 3 ini selama 28 hari sampai dengan tanggal 30 Agustus itu mengerjakan tesis. Kemudian terkait dengan project estimation cost, jadi dari beberapa activity tadi kita breakdown cost-nya ya. Jadi ada direct cost, indirect cost, kemudian reserve cost, dan estimate cost-nya. Jadi dari beberapa aktivitas tadi, ini kita estimasikan anggarannya. Misalkan di kegiatan J1001 tadi, kita direct cost-nya adalah Rp1.500.000, kemudian indirect-nya Rp50.000, reserve Rp50.000 just in case ada keperluan lainnya. Sehingga estimasi untuk ID J101 ini sekitar Rp1.600.000 dengan metode expert judgment dan estimation approach. Sampai dengan di bulan ke-3 L1004 itu estimasi cost-nya Rp170.000. Berikutnya adalah activity resource description. Jadi dari activity resource description ini kan yang jadi acuan kita untuk menentukan activity cost estimates tadi. Nah, kalau kita akumulasikan estimasi biayanya, jadi dari kegiatan pertama sampai dengan terakhir, kita totalkan estimasi anggarannya seperti yang kita sampaikan di awal tadi adalah Rp8.680.000. Berikutnya Pak Joko mungkin bisa bantu menjelaskan. Atau Bu Jenny? Oke, terima kasih. Di sini kita sudah membuat Gantt chart, kita sudah membuat activity chart beserta dengan cost estimation-nya. Jadi kita menggabungkan Gantt chart tadi beserta cost estimation. Jadi di sini terlihat sangat jelas kita membutuhkan biaya itu berapa saja sih di tanggal-tanggal tertentu, sehingga ketika kita nantinya mengestimasikan biaya, menganggarkan biaya, kita tahu kita harus mengeluarkan berapa di bulan itu atau di tanggal itu gitu. Nah, kurang lebih di sini saya akan bacakan beberapa. Di sini ada dari mulai yang pertama ya, activities pertama dia ada di budgetnya juga masih 1 juta, di atas 1 juta dan di bawah 2 juta. Lalu di situ juga ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ini kita akan mengelompokkan per bulan. Ini yang tadi dibacakan adalah yang bulan pertama. Lalu selanjutnya ada bulan keduanya juga. Sama caranya masih sama seperti yang tadi. Tujuannya juga masih sama supaya kita bisa tahu kapan kita harus mengeluarkan uangnya atau budgetnya. Lalu yang ketiga juga sama. Di sini sehingga total cost itu yang tadi sudah dibacakan ya ada di 8.680.000. Lalu untuk project condition-nya mungkin bisa dibantu oleh Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Jenny, Mas Sofyan. Oke, melanjutkan presentasi sebelumnya untuk project condition. Pertama, project asumsi. Jadi kita mengasumsikan dan mengidentify adanya potensial risk yang ada di proyek kita. Potensial risk ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Berikut ini adalah asumsi-asumsi ya. Yang pertama, budget dana untuk kita melakukan research ini itu diambil dari iuran
3 peneliti, yaitu dari saya pribadi, terus Ibu Jenny dan Pak Sofyan. Keduanya adalah master degree di teknik industri, Bina Nusantara. Yang ketiga bahwa proyek ini tidak ada modifikasi. Jadi kita akan melaksanakan proyek ini sesuai dengan skenario yang telah kita kerjakan. Kemudian proyek isu. Kita ada 4 kriteria untuk menentukan kriteria atau prioritas daripada proyek isu. Yang pertama yaitu prioritas pertama itu high priority. Yang di high priority ini harus dilakukan perbaikan secepat mungkin. Yang kedua itu medium priority. Medium priority ini perlu dilakukan follow up sebelum proyek selesai atau untuk mendapatkan milestone atau proyek yang akan kita capai. Yang ketiga adalah low priority, yaitu proyek low priority ini harus kita selesaikan sebelum proyek selesai. Yang keempat adalah 4, itu artinya close isu, jadi nggak ada isu lagi. Itu adalah prioritas yang ada di dalam proyek kita, priority yang ada di proyek isu kita. Lanjut, Mas. Oke, ini adalah hasil yang kita dapatkan pada saat kita melakukan risk analysis. Jadi yang pertama prioritas 4. Ownernya adalah project manager. Jadi prioritas 4 tadi setelah kami sebutkan bahwa proyek ini harus segera di follow up untuk supaya proyek ini bisa cepat selesai, bisa selesai tepat waktu. Description every member team led for funding research. Nah, ini adalah deskripsinya. Jadi member kita itu terlambat dalam melakukan penelitian, sehingga harus dilakukan mencari sponsor untuk supaya kita bisa melakukan research yang lebih bagus lagi. Yang kedua, prioritas 4 juga, ownernya project member, lack description-nya adalah lack of capability to do research. Jadi lack artinya kekurangan kita dalam melakukan metode research. Ini adalah prioritas 4 juga, karena kalau kita sebagai member ternyata tidak capable untuk melakukan riset, sudah dipastikan bahwa proyek itu tidak akan selesai. Maka ini harus segera diimprove supaya kita bisa melaksanakan penelitian atau research ini dengan bagus. Oke. Kemudian prioritas 3, ownernya masih sama project member, lack of capability to do this programming. Kalau tadi kita tidak bisa melakukan penelitian, tidak capable, kalau yang ini kita tidak mampu melakukan programming. Ini masih di bawah dari kriteria 4. Jadi sama, kita harus member harus bisa berlatih untuk bisa dia cakap atau mampu untuk melakukan programming. Itu adalah risk keempat. Oke. Maaf, turun lagi. Iya, turun. Ya, oke. Project risk. Oke. Kalau tadi kita ada priority, sekarang kita ada risiko, ya. Kalau tadi priority 1, 2, 3, 4, sekarang kita ada project risk. Risk analisa 1 jurnal paper. Likelihood-nya medium. Jadi likelihood ini kalau boleh dibilang itu adalah kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi itu medium. Jadi jurnal paper, saya kira kita semua sudah tahu ya bentuk jurnal paper seperti apa. Jadi likelihood-nya itu medium, tidak high ya. Jadi risk owner-nya project